Halo, selamat pagi Sobat Sehat Eko Hospital. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Deliza Pusvarini. Hari ini kita bertemu di podcast kesehatan. Topik yang akan kita bawakan pada podcast kali ini tentunya menarik tentang atrial fibrilasi. Nah, di sini saya akan ditemani oleh dokter spesialis jantung dari Eka Hospital. Beliau adalah Dr. Ignatius Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau akrab disapa dengan Dr. Jansen. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, dan konsultan aritmia. Beliau berpraktek di Eka Hospital BSD. Selamat pagi Dr. Jansen. Halo, selamat pagi Dr. Deliza. Apa kabarnya dokter? Luar biasa, makasih. Semoga sehat selalu ya dok ya. Ya, terima kasih. Semoga kita semua sehat ya melewati masa-masa sulit di pandemi ini yang. Baik, terima kasih dokter. Dokter Jansen ini adalah salah satu dokter yang rajin update knowledge-nya ya, Sobat Sehat Eka Hospital. Kalau buka websitenya Eka Hospital, mungkin untuk mau buat appointment ya di websitenya Eka Hospital itu kalau lihat detail profilnya ya dok ya, ada list pelatihan, list fellowship ya dok ya, bahkan list workshop ya dok ya, itu banyak banget kayaknya dok ya, saya perhatikan. Nah itu selain itu juga di media sosial Eka Hospital, Dr. Jansen ini cukup sering ya dok membuat video-video edukasi ya dok ya, bahkan dokter juga sebagai narasumber pada EKG Club ya dok ya, betul ya dok, untuk kalangan medis ya dok ya. Betul sekali. Baik, untuk pertanyaan pembuka dokter, mungkin bisa diceritakan dokter asal mulanya bagaimana dokter tertarik untuk membuat video-video edukasi untuk masyarakat awam dan kemudian untuk kalangan medis tentunya juga ya dok ya, dan tidak berbayar ya dok ya, EKG Club-nya ya dok ya. Iya, boleh dokter diceritakan sedikit? Terima kasih Dr. Deliza. Jadi memang yang saya lihat sampai saat ini ada banyak sekali dokter-dokter GP, dokter umum, bahkan dokter spesialis sekalipun yang dalam tanda kutip trauma soal EKG gitu ya. Jadi kalau dihadapkan dengan EKG, kadang-kadang mereka bingung bagaimana cara harus membacanya, bagaimana cara menganalisa dari EKG tersebut, begitu ya. Nah, padahal seperti kita ketahui EKG ini adalah pintu utama, kadang-kadang yang paling utama untuk kita dapat menegakkan diagnosis suatu pasien. Ya, contohnya pasien dengan serangan jantung, menurut guideline, ketika pasien datang dengan keluhan nyeri dada khas serangan jantung, dalam waktu 10 menit kita harus bisa menegakkan diagnosis tersebut. Ya, jadi dalam waktu 10 menit dokter di UGD harus bisa menegakkan, oh pasien ini adalah pasien dengan kemungkinan serangan jantung dan harus ditata laksana dengan segera. Karena kalau di jantung kita kenal namanya time is muscle. Jadinya semakin lama kita menunda terapi pada pasien dengan serangan jantung, tentu saja otot jantung yang terdampak akan semakin luas dan kerusakan akan semakin luas, seperti itu. Jadi jadi karena itulah saya kebetulan juga memang hobi soal EKG. Jadi kita membuka kelas EKG ini supaya sejawat sekalian yang mungkin mau belajar sama-sama kita diskusi soal EKG, seperti itu. Baik, terima kasih dokter insight-nya dok ya. Ini topik podcast kita hari ini dokter tentang atrial fibrilasi. Iya, betul sekali. Atrial fibrilasi, mungkin di podcast episode sebelumnya ya dok ya, dokter sempat membahas tentang aritmia. Ya. Aritmia itu sendiri merupakan gangguan dari irama jantung ya dok ya. Nah, atrial fibrilasi ini salah satu sebetulnya bentuk aritmia yang paling sering ya dok, betul ya dok ya. Nah, ini boleh diceritakan dok, mungkin Sobat Sehat Eko Hospital belum terlalu familiar dokter dengan atrial fibrilasi. Oke. Jadi sekali lagi saya jelaskan sedikit aja ya, sepotong, mungkin ada sobat sehat yang belum sempat nonton podcast aritmia sebelumnya. Jadi yang kita sebut dengan gangguan irama itu, aritmia itu adalah gangguan irama apabila kita temukan denyut jantung yang terlalu cepat, denyut jantung yang terlalu lambat, atau denyut jantung yang tidak teratur. Ya, atrial fibrilasi ini adalah masuk dalam golongan denyut jantung yang tidak teratur. Ya, jadi mungkin tadi saya akan jelaskan dengan gambar ya. Jadi dengan atrial fibrilasi ini, denyut jantung kita jadi sangat tidak beraturan. Normalnya manusia itu denyutnya 60 kali sampai 100 kali dalam kondisi istirahat dan itu teratur. Duk, 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 duk. Nah ya. Sedangkan kalau atrial fibrilasi denyutnya sangat tidak teratur. Jadi bisa duk, 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 duk,
Ada irama yang iya. Jadi lain ya, Dok? denyutnya jadi tidak teratur. Nah, tadi Dokter Derisa sudah sebutkan, atrial fibrilasi ini adalah gangguan irama yang paling banyak. Ya, jadi karena paling banyak itu, maka kita edukasi masyarakat tentang pentingnya mengetahui diagnosis maupun tata laksana pada pasien dengan atrial fibrilasi. Pasien dengan usia 80 tahun itu 10% menderita AF loh, Dr. Derisa. Oke. Iya. Baik, Dok. Berarti ada faktor resiko ya, Dokter ya? Faktor Betul. resiko yang dalam satu penyakit itu kan ada kadang-kadang faktor resikonya itu ada yang tidak bisa kita kendalikan ya, Dok. Contoh Betul. misalnya usia, ada jenis kelamin mungkin ya, Dok ya. Ada juga yang faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Betul. Nah, itu kalau dari atrial fibrilasi sendiri, faktor resiko apa saja, Dokter? Oke, kita coba ini ya, saya coba berikan ilustrasi ya. Jadi yang pertama tentang atrial fibrilasi terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah jantung kita ya, jantung manusia ya. Jadi ada 4 ruangan yang kita lihat di sini ya. Ada 4 ruangan di sini ya. Kalau kita lihat, nah normalnya denyut jantung itu sangat teratur ya. Jadi denyut jantung sangat teratur, dia berdenyut 60 kali sampai 100 kali dalam kondisi istirahat ya. Nah, seperti kalau lagi orkestra gitu ya, kalau lagi orkestra maka konduktornya itu adalah baterai jantung yang di sebelah sini. Ya, di sebelah sisi kanan jantung di sini. Nah, ini adalah konduktornya. Artinya yang mengatur semuanya. Nah, makanya denyut jantung kita akan teratur. Di sini kita lihat denyut jantungnya teratur, di bawah ini adalah rekam jantung atau EKG. Sedangkan kalau pada kondisi atrial fibrilasi ya, denyut jantung sangat tidak teratur seperti ini. Ya, karena apa? Karena tadi kalau dalam orkestra, nah ini pianonya, sulingnya, kemudian juga biolanya, semuanya bergerak sendiri-sendiri. Mereka masing-masing mau dominan. Jadi tidak di bawah konduktor. Mereka nggak nurut sama konduktor yang di sini. Akibatnya, karena mereka tidak nurut, maka terjadi kekacauan atau gangguan irama jantung yang kita kenal dengan atrial fibrilasi. Tadi sudah disebutkan ya, ada banyak faktor resiko untuk atrial fibrilasi. Jadi bukan hanya karena satu faktor resiko, misalnya karena merokok saja, atau karena usia saja, atau karena darah tinggi saja, tidak. Jadi yang disebut dengan gangguan irama jantung atrial fibrilasi ini multifaktorial atau multiple penyebabnya. Ada penyebab-penyebab yang memang tidak bisa kita kendalikan. Ya, non-modifiable atau tidak bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Di sini yang paling utama dari atrial fibrilasi adalah usia. Ya, tadi saya cerita ya, di usia 80 tahun, hampir 10% pasien itu menderita atrial fibrilasi. Bisa juga genetik, karena keturunan, karena jenis kelamin laki-laki, atau karena etnik. Ini semua tidak bisa kita kendalikan. Artinya, kita tidak bisa merubah genetik seseorang, atau usia seseorang, atau jenis kelamin seseorang, ya. Nah, tetapi ada faktor-faktor lain yang bisa kita kendalikan. Contohnya, di sini pasien yang inaktivitas, kurang olahraga, pasien yang punya kolesterol tinggi, atau pasien yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang tinggi, pasien merokok atau obesitas, ini semua ini bisa kita kendalikan. Masih bisa diubah ya, Dok? Iya. Atau ada penyakit-penyakit lain yang menyertai, tapi penyakit-penyakit ini bisa kita kontrol. Ya, jadi pasien misalnya contoh di sini pasien diabetes atau prediabetes atau pasien gagal ginjal, ini semua bisa kita kontrol supaya jangan sampai memberikan efek yang buruk dan menimbulkan gangguan irama jantung, terutama atrial fibrilasi. Seperti itu, Dr. Derisa. Baik, Dokter. Berarti faktor resikonya multifaktor ya, Dok ya, kalau untuk atrial fibrilasi Tapi yang paling sendiri. utama adalah usia. Usia yang paling penting ya, Dok. Betul. Kebanyakan usianya yang... Kebanyakan usia, intinya semakin tinggi usianya, semakin beresiko untuk terkena gangguan atrial fibrilasi, gangguan irama yang tidak teratur ini. Baik, nah, Dokter. tetapi normalnya, tadi saya cerita normalnya mungkin kenanya di usia 70 atau 80 tahun. Tetapi pada pasien-pasien bisa kena juga di usia lebih muda. Pada pasien apa? Pada pasien yang ada faktor risiko lain. Misalnya selain dia usia, tapi dia ada darah tinggi juga, ada gagal ginjal juga, ya ada misalnya juga kegemukan, kemudian ada juga kurang olahraga, konsumsi alkohol dan lain sebagainya. Itu menyebabkan
seorang pasien yang mungkin di usia 40 tahun sudah bisa kena gangguan irama jantung atrial fibrilasi. Baik. Ya, seperti itu. Baik, dokter. Kalau dari yang tadi dokter jelaskan atrial fibrilasi berarti kan iramanya tidak cepat dan tidak beraturan ya, Dok ya. Nah, kalau gejala klinis lain dokter yang sering timbul pada AF ini sendiri, apa saja ya, dokter? Oke, pertanyaan yang menarik nih. Jadi suka pasien tanya gitu ya, Dok, kalau saya dengan gangguan aritmia, gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi, kira-kira gejala yang saya alami itu apa? Ya. Nah, sayangnya hampir sebagian besar pasien dengan gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi ini tidak ada gejala sama sekali. Jadi pasien datang ya dan mengetahui kalau dia mempunyai gangguan irama jantung pada saat medical check up misalnya. Pasien datang medical check up rutin dari kantor atau screening. Oh, ketahuan dari rekaman jantungnya ternyata ada atrial fibrilasi atau ada AF. Terus yang kedua, atau enggak pasien dalam kondisi yang lebih berat, misalnya ternyata pasien mau operasi, misalnya mau operasi angkat batu ginjal atau mau operasi usus buntu, ternyata ada pemeriksaan jantung sebelumnya, diketahui dari rekam jantungnya, ada gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi. Atau ternyata juga pasien dengan misalnya pasien masuk ke UGD dengan stroke gitu ya, ternyata di rekam jantung ada atrial fibrilasi. Ya, seperti itu. Jadi sebagian besar pasien dengan gangguan irama jantung ini tidak bergejala. Ya, sebagian besar tidak bergejala. Hanya sebagian saja yang bergejala. Umumnya sih berdebar-debar, rasa cepat capek, tidak nyaman. Kemudian juga bisa juga jadi ada keluhan sesak nafas dan nyeri dada seperti itu. Baik, berarti dominannya tidak bergejala ya, Dok ya, kalau daripada atrial fibrilasi ini. Betul sekali. Nah, kalau screening ini menarik, Dok. Screening untuk apalagi pasien kasus-kasus yang tidak bergejala seperti ini berarti kan penting sekali ya, Dok ya, screening untuk diri kita sendiri, untuk sobat sehat semua ya, Dok ya. Kondisi screening ini apa aja sih, Dok, yang perlu kita nilai ya? Untuk diri kita sendiri, mungkin dari sekarang kan sudah mulai juga ada kayak smartwatch ya, Dok ya, ada denyut jantung yang bisa kita nilai ya, jadi normal atau tidak. Nah, bagaimana dokter mengedukasinya, dokter? Oke, terima kasih Sobat Sehat Eka Hospital. Jadi untuk screening saat ini kita sudah sangat-sangat terbantu ya. Jadi ada banyak alat-alat atau modalitas yang bisa kita gunakan untuk screening pasien dengan gangguan irama jantung. Paling sederhana adalah gerakan kita di Indonesian Heart Rhythm Society, kita memperkenalkan gerakan menari. Menari itu meraba nadi sendiri. Jadi kalau kita di sini ya meraba nadi sendiri ya di jempol ini, setelah ini kita bisa meraba nadi kita ya. Mungkin Sobat Eka Hospital bisa coba untuk meraba nadinya di sini atau di sini. Nah, kita bisa merasakan denyut kita, apakah denyut kita teratur atau tidak. Nah, kalau kita rasakan denyut kita tidak teratur, nah itu salah satu tanda kalau ada gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi. Ya, artinya dalam kondisi normal ya, bukan dalam kondisi misalnya habis dimarahin gitu ya, atau cemas berlebih gitu ya, tentu pasti berdebar-debar ya. Nah, itu kondisinya berbeda habis ya. Habis naik tangga gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, itu salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan. Tapi selain itu ada banyak cara lain ya, seperti menggunakan smartwatch seperti jam yang saya pakai ini bisa mengukur denyut nadi. Ya, atau saya yakin selama pandemi ini banyak sekali orang di rumah punya oximeter. Ya, dengan oximeter kita bisa ukur tuh. Kita bisa lihat denyut nadinya apakah dia teratur atau tidak. Ya, jadi banyak pasien yang datang ke poliklinik saya, dia sudah tahu. Karena apa? Dok, saya keluhannya berdebar. Kemudian saya coba untuk pasang oximetri, ya ternyata memang denyutnya naik turun Dok. Udah tadinya. Notice di rumah ya, Dok ya, berarti ya. Betul, 60, tiba-tiba 120, tiba-tiba 80, tiba-tiba 40. Kira-kira saya ada gangguan irama jantung apa enggak gitu. Jadi mereka sudah tahu. Ya, kalau di sini kita lihat di gambar ini juga memang ada banyak sekali. Mulai dari tensimeter yang kita punya tuh yang canggih, otomatis itu bisa mendeteksi sendiri kalau misalnya ada gangguan irama. Dia ada tulis irregular atau aritmia. Nah, itu juga bisa kita jadi salah satu cara. Atau jadi tadi patokan ya, Dok. Ya, smartwatch, kita bisa meraba nadi sendiri. Kalau kita bisa lihat di sini nih ada handphone nih. Nah, handphone canggih sekarang kalau di belakangnya kita bisa nempelin jari kita, terus kita bisa ngukur denyut nadi kita di situ. Ya, atau bahkan sekarang yang canggih Apple Watch itu bahkan bisa ada EKG 1 lead. Ada iramanya, Dok ya. Dari situ kita bisa lihat ya.
Kemudian di podcast sebelumnya tentang aritmia juga saya sudah menjelaskan kalau untuk diagnosis aritmia kita butuh alat yang bisa merekam lebih lama. Ya, salah satunya adalah Holter di sini ya. Holter bisa sampai 1 minggu, atau misalnya juga di sini ada event recorder atau implantable loop recorder, ini bisa sampai 3 tahun merekam gangguan irama. Nah, untuk diagnosis atrial fibrilasi kita cuma butuh 30 detik. Jadi kalau kita dapatkan gangguan irama tidak teratur, seperti gambar di awal tadi, secara 30 detik terus-menerus, maka diagnosis untuk atrial fibrilasi sudah tegak. Sudah tegak, Dok ya? Iya. Baik. Kalau misalnya ditemukan seperti itu, artinya ya Sobat Sehat Eka Hospital harus segera ketemu dengan dokter jantung, Dokter spesialis karena harus ditata laksana lebih baik masalah atrial fibrilasi atau gangguan iramanya ini. Baik, terima kasih dokter. Nah dok, baru-baru ini kita ada berita duka ya dok ya. Salah satu tokoh politik dok di ibu kota berpulang saat perawatan di rumah sakit khusus jantung ya dok ya. Ada berita yang mengatakan penyebabnya itu karena badai irama jantung dok. Nah itu apakah badai irama jantung itu bagaimana sih dok? Apakah itu yang dimaksud dengan AF atau bukan dok? Atau kasus aritmia yang lain? Boleh dijelaskan dokter? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena setelah berita dan kasus tersebut banyak sekali pasien-pasien saya yang datang ke poliklinik itu atau WA, mereka nanya mengenai badai aritmia ini. Nah, jadi badai aritmia itu adalah bagian dari aritmia. Tetapi badai aritmia ini adalah aritmia yang sangat berbahaya. Artinya bisa mengancam nyawa. Itu dia ya. Jadi badai aritmia itu bagian dari aritmia, tetapi merupakan aritmia yang sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Ya. Penyebabnya banyak. Ya. Paling banyak adalah pasien-pasien dengan gangguan penyumbatan pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner. Nah, itu yang paling sering bisa menyebabkan badai aritmia. Tetapi ada faktor lain juga, misalnya faktor keturunan juga bisa. Jadi ada beberapa penyakit yang memang secara keturunan atau diturunkan itu bisa menyebabkan gangguan badai aritmia yang sangat berbahaya. Baik. Ya, kalau kita tahu Christian Eriksen itu ya pemain sepak bola yang di Euro 2020 itu juga sempat pingsan, kolaps dan kemudian dilakukan CPR itu karena ada badai aritmia. Ada gangguan irama jantung yang berbahaya tapi merupakan badai aritmia yang merupakan keturunan. Tapi ini bukan atrial fibrilasi. Ya, berbeda ya dok ya? Berbeda. Jadi atrial fibrilasi bukan diturunkan. Ya, bukan penyakit keturunan, bukan penyakit bawaan, bukan. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal ya, atrial fibrilasi itu ada faktor resikonya. Yang paling utama adalah usia. Semakin meningkat usia, kita akan punya faktor resiko yang lebih meningkat untuk menderita gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi. Tetapi ada faktor-faktor lain yang mendukung. Ya, intinya kalau nggak mau kena gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi ini, ada faktor-faktor yang kita bisa kendalikan. Kalau usia kita nggak bisa kendalikan. Ya, dengan bertambahnya umur kita pasti usia kita akan bertambah. Tetapi ada faktor lain yang bisa kita kendalikan. Kita hidup sehat, menjaga berat badan, menjaga gula, menjaga tekanan darah, ya, menjaga supaya kita dalam kondisi yang fit sehingga kita mencegah diri kita kalau belum waktunya jangan sampai kena AF seperti itu. Healthy lifestyle balik lagi. Betul ya sekali, dokter ya. Baik. Untuk sobat sehat yang mungkin ada terdiagnosa nih dok, oh saya punya gangguan aritmia nih sepertinya gitu kondisinya, gangguan irama jantung dok. Pasti kan khawatir ya dok ya. Nah apakah AF ini sendiri bisa disembuhkan dokter? Oke, sebelum sampai dengan terapi, mungkin saya mau sedikit menjelaskan tentang apa sih, kenapa sih kita bahas tentang atrial fibrilasi. Pentingnya apa sih kita bahas soal atrial fibrilasi ya. Karena atrial fibrilasi ini pertama itu penyakit gangguan irama yang paling sering. Ya, kemudian yang kedua, ya pasien dengan gangguan atrial fibrilasi tidak bergejala. Betul. Nah, itu jadi sangat berbahaya ya, asimptomatik. Yang ketiga, pasien dengan gangguan atrial fibrilasi ini akan meningkatkan resiko untuk stroke 5 kali sampai 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak punya atrial fibrilasi. Resikonya lebih tinggi. Iya. Dan yang keempat, pasien dengan atrial fibrilasi selain meningkatkan resiko stroke, kalau sampai kena stroke juga dia punya mortalitas atau angka keparahannya dan angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan pasien stroke lain yang tidak punya AF seperti itu.
Baik, dokter. Maka itu penting kita tahu atau kita secara tepat, secara dini mendiagnosis pasien dengan gangguan atrial fibrilasi. Nah, ini ada ilustrasi ya. Jadi ini ada suatu hal yang penting. Ini USG jantung ya. Tadi saya cerita bagaimana pasien dengan gangguan atrial fibrilasi dia denyut jantungnya tidak teratur. Kenapa? Karena masing-masing berusaha untuk memimpin. Gitu. Jadi semuanya tidak tunduk pada konduktor atau baterai jantung yang alami. Jadi masing-masing berusaha. Jadi banyak sel-sel otot jantung di serambi kiri itu berusaha untuk masing-masing menjadi dominan. Akibatnya jadi tidak teratur. Nah, karena ketidakteraturan inilah, jadi jantung tidak memompa dengan baik. Ketika dia tidak memompa dengan baik, jadi ada resiko untuk timbul gumpalan darah. Dan gumpalan darah ini biasanya atau umumnya 90% itu akan nyangkut di kuping jantung nih. Yang sebelah sini nih, ini adalah kuping jantung sebelah kiri. Ya, LAA di sini aja, left atrial appendage. Ini adalah kuping jantung sebelah kiri. Ya, serambi kiri. Nah, di sini kita lihat ada gumpalan darah di sini. Coba bayangkan kalau gumpalan darah seperti ini, sebesar ini, tiba-tiba lepas, ya, masuk ke dalam pembuluh darah di leher, kemudian masuk ke otak. Yang terjadi apa? Stroke. Ya, itulah kenapa pasien dengan atrial fibrilasi di mana ada gangguan irama, arah iramanya tidak teratur, beresiko untuk menyebabkan gumpalan darah, dan gumpalan darah ini kalau lepas sampai ke otak itu bisa menyebabkan stroke. Makanya resikonya naik jadi 5 kali lipat sampai 6 kali lipat. Seperti itu. Baik, dokter. Berarti faktor risiko tadi kita udah bahas, dokter ya. Kemungkinan terjadi stroke akan lebih besar. Makanya kita harus aware ya, dok ya. Betul. Karena resiko AF ini sendiri cukup fatal juga ya, dok. Kalau misalnya bisa di screening lebih dini itu lebih baik. Baik. Nah, itu tadi kalau untuk pertanyaan selanjutnya, dokter, ke manajemen juga ya, dok ya. Itu boleh dijelaskan, dokter? Apakah AF ini bisa disembuhkan, dokter? Oke. Jadi untuk atrial fibrilasi sama seperti penyakit-penyakit lainnya, ya. Kita kenal namanya adanya dalam istilah stadium ya, stadium atrial fibrilasi ya. Jadi ada yang namanya stadium awal, ada yang namanya stadiumnya sudah stadium berat. Nah, ini nanti terkait dengan tata laksananya tergantung dari stadiumnya. Kalau stadium awal tuh artinya apa? Stadium awal itu atau kita kenal sebagai paroksismal, artinya pasien tersebut masih bolak-balik tuh. Jadi AF, kemudian normal, AF, normal. Masih jadi, ringan ya, dok? Iya, jadi masih bolak-balik. Ya, kurang dari 1 minggu dia masih bolak-balik. Bisa kurang dari 1 minggu dia dari AF balik lagi ke normal, balik lagi ke AF, balik ke normal seperti itu. Itu dalam stadium yang ringan. Nah, lebih lanjut dari itu, kita kenal namanya stadium yang kita sebut sebagai persisten. Persisten itu berarti lebih dari 1 minggu dia AF terus nih. Tapi masih bisa balik. Lebih sering ya, dok? Iya, lebih panjang waktunya. Ya, tadi saya bilang untuk diagnosis kita cukup 30 detik. Lebih dari 30 detik kita sebut sebagai diagnosis atrial fibrilasi. Tapi kalau pada persisten ini lebih dari 1 minggu AF-nya nih. Nah, setelah itu kita kenal lagi namanya long standing persistent. Artinya lebih dari 1 tahun. Nah, dan lebih stadium yang lebih lama lagi. Dan stadium yang paling berat adalah stadium yang permanen. AF yang permanen ini artinya AF-nya ini sudah nggak balik-balik lagi ke normal. Jadi pasien hidup selalu dengan atrial fibrilasi. Ya, jadi kalau misalnya pasien sudah permanen, ya kita tidak akan berusaha, baik dokter ataupun pasiennya tidak akan berusaha untuk mengembalikan lagi irama AF-nya ke normal. Jadi terapi pada pasien dengan AF permanen apa? Kita berikan obat pengencer darah. Tujuannya apa? Supaya mencegah jangan sampai terbentuk gumpalan darah dan jangan sampai gumpalan darah ini menyebabkan stroke. Lepas ya, dok? Iya. Yang kedua, pada pasien dengan AF permanen atau yang sudah terus-menerus AF, ya kita kendalikan supaya jangan sampai denyut nadinya tinggi atau berdebar-debar. Kita jaga rate-nya dalam kondisi istirahat atau denyutnya dalam kondisi istirahat itu ya di bawah 110. Cara ngukurnya ya kita tadi sudah dijelaskan ya, pakai meraba nadi sendiri, kita hitung dalam 1 menit denyutnya berapa. Selama denyutnya di bawah 110 is okay. Jadi kalau pasien dengan permanen yang sudah terus-menerus AF, ya kita berikan pengencer darah sama kita kendalikan laju nadinya aja. Supaya jangan sampai lebih dari 110 dalam kondisi di bawah istirahat. 110. Iya. Nah, makanya kalau kita mau memberikan terapi yang tepat atau kita berikan terapi yang baik, kita lebih cepat, lebih baik. Atau lebih dini, lebih baik. Sooner, better. The sooner, the better. Ya. Artinya kalau pasien-pasien yang baru terdiagnosis AF,
kemudian simptomatik keluhan berdebar-debar, dan AF-nya masih paroksismal, masih stadium dini tadi ya, masih bolak-balik AF, kemudian normal, AF normal. Pasien-pasien seperti ini adalah pasien yang target terapi kita karena angka keberhasilan untuk manajemen ataupun tindakan itu jauh lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang sudah persisten atau bahkan sudah long standing persisten, seperti itu. Oke, baik dokter. Tadi sempat disinggung tentang pengobatannya bagaimana dokter ya. Nah, selain dengan obat-obatan tentunya pasti ada prosedur tindakan juga ya dok ya. Nah, pada kasus AF ini sendiri mana yang membutuhkan, apakah memang semuanya membutuhkan tindakan dokter selain dengan pengobatan juga, ataukah bisa dengan dikontrol dengan obat-obatan? Kondisi bagaimana dokter yang butuh pengobatan terapi, mana yang membutuhkan prosedur tindakan? Oke, jadi pasien dengan seperti saya cerita tadi untuk manajemen AF lebih cepat lebih baik, the sooner the better. Jadi pasien dengan paroksismal kemungkinan angka keberhasilan untuk manajemen akan jauh lebih baik dibandingkan pasien yang sudah lebih advance. Sama seperti penyakit cancer lah, saya suka bilang seperti itu ya. Kalau masih stadium awal kita masih bisa operasi tuh, tumornya kita bisa angkat, kita bisa operasi dengan baik. Tapi kalau udah stadium advance, udah nggak bisa kita apain, ya kita cuma bisa kemoterapi aja gitu. Tapi kita nggak bisa operasi lagi. Sama juga seperti AF, ya semakin advance, semakin berat kondisinya, maka kita sudah tidak bisa lakukan tindakan lagi. Kenapa? Karena angka keberhasilannya lebih kecil. Ya, sebelum kita ngomong soal tindakan, mungkin saya kasih ilustrasi sedikit ya. Ini jantung kita nih ya. Nah, jantung kita, kita kenal nama tindakan aritmia ini adalah tindakan kateter ablasi. Ya, mungkin di podcast sebelumnya juga sudah saya jelaskan di situ ya, sempat dibahas ya. Nah, ini adalah serambi yang sebelah kanan, ini adalah serambi yang sebelah kiri. Ya. Nah, kalau untuk atrial fibrilasi, maka provokatornya itu ada di sini nih, di pembuluh darah paru nih, namanya pembuluh darah vena pulmonalis. Nah, kebetulan vena pulmonalis kita ada 4, di sini 1, di sini 2, di sini ada 3, di sini ada 4. Nah, fokus dari gangguan atrial fibrilasi itu ada di sini, ada di vena pulmonalis ini. Nah, maka target kita ablasi itu adalah bagaimana kita mencegah supaya provokator ini yang ada di vena-vena ini tidak masuk sampai ke jantung. Bagaimana caranya? Kita blok. Bagaimana caranya? Ya kita lakukan ablasi. Artinya kita memutus hubungan listrik antara vena pulmonalis dengan jantung. Jadi ini ada vena pulmonalis atau pembuluh darah paru, di sini ada jantung. Dia masuk nih, ini ada hubungan di sini. Makanya supaya kita bisa memutus gangguan atrial fibrilasi atau atrial fibrilasinya tidak muncul lagi, provokatornya kita cegah supaya jangan masuk ke jantung dengan cara kita lakukan ablasi. Di sini kita lakukan ablasi, jadi seluruh pembuluh darah paru ini kita ablasi. Titik-titik satu persatu ini adalah cara bagaimana kita memutus hubungan antara vena pulmonalis atau pembuluh darah paru ke jantung sehingga provokatornya atau fokus aritmianya ini tidak masuk sampai ke jantung. Ya, kalau ada yang belum mengerti, jadi yang namanya ablasi itu kita menggunakan kateter ablasi. Ya, kateter ablasinya masuk dari mana nih? Dari paha, dari bawah nih. Dari paha, kemudian masuk ke jantung. Nah, apa sih kateter ablasi itu? Jadi kita memberikan gelombang panas berupa gelombang radio. Ya, panasnya itu bisa sampai 30 derajat, 35 derajat di sini ya. Kita berikan panas di sini. Nah, panas ini akan membakar tisu atau jaringan. Atau jaringan-jaringan di sekitar ini akan kayak disolder gitu lah, dibakar ya, sehingga ada bagian-bagian kita bikin titik-titik dan sehingga jaringan tersebut tidak aktif lagi atau menjadi mati. Nah, tadi saya cerita ya bagaimana kita mengobati pasien atrial fibrilasi adalah kita mencegah supaya fokus aritmianya yang ada di pembuluh darah paru ini tidak masuk ke jantung. Jadi kita buat titik-titik di sekeliling pembuluh darah paru ini supaya fokus aritmianya tidak masuk ke jantung. Seperti itu. Oke, baik dokter. Menarik nih dok. Tentang ablasi ya dok ya. Yeah. Jadi udah sempat dibahas di podcast episode sebelumnya memang Betul. ada disinggung juga ya dok ya tentang ablasi. Nah ablasi ini sendiri ada macam-macamnya nggak sih dok? Ada jenis-jenisnya tidak? Nah kalau untuk resiko, kalau misalnya memang ada dokter, resikonya seperti apa dok masing-masing dari tindakan ablasi ini? Biar sobat sehat juga lebih terbayang ya dok ya bagaimana perbedaannya. Oke, jadi untuk
ablasi pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung, terutama atrial fibrilasi ini ada 2 tipe. Yang pertama menggunakan radiofrekuensi. Nah ini, ini sebelum ini, nanti ini ya, ini salah satu gambaran untuk atrial fibrilasi, ablasinya seperti ini. Jadi ada kateter-kateter yang masuk dari paha, kemudian ke jantung. Di sini kita melakukan ablasi tadi ya, titik-titik di sekitar pembuluh darah paru. Nah ini tadi ya, dengan menggunakan 3 dimensi ya, kita bisa melakukan isolasi tadi ya, intinya isolasi. Bagaimana kita mencegah supaya fokus aritmia yang ada di pembuluh darah paru ini tidak masuk sampai ke jantung. Ya, jadi ini kita menggunakan teknologi 3D untuk menggambarkan jantung, dan dari sini kita bisa pastikan lokasi vena pulmonalis itu ada di mana. Ada 4 tadi saya cerita ya. Kemudian kita tutup semua akses listriknya dari pembuluh darah paru ini supaya tidak berhasil atau tidak bisa masuk ke jantung. Nah, untuk tipenya ada 2 tipe memang. Ada yang namanya fire and ice, kita bilangnya es atau panas ya. Kalau tadi yang saya cerita kita menggunakan teknologi fire atau panas, gelombang radio. Radiofrekuensi tadi ya. Ya, radiofrekuensi. Artinya tadi ini ya. Jadi ada 4 pembuluh darah paru, kemudian kita melakukan atau kita totolin satu persatu di setiap pembuluh darah paru ini. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada akses lagi dari pembuluh darah paru ke jantung. Ya, ini menggunakan teknologi panas atau fire atau gelombang radio. Sedangkan ada teknologi lain kita kenal dengan namanya cryoablation. Ini menggunakan es, menggunakan balon es. Artinya kalau dengan fire di sini dengan radiofrekuensi kita melakukan ablasi titik demi titik sampai seluruh akses dari vena pulmonalis ini tertutup. Sedangkan kalau menggunakan balon es lebih sederhana, kita cukup taruh balonnya di dalam pembuluh darah parunya di sini, kemudian balonnya kita kembangkan, ya balonnya kita kembangkan, kemudian suhunya diturunkan sampai minus 55 derajat. Satu panas, satu dingin ya dok. Betul. Ya. Jadi dengan demikian, dengan kita menggunakan es ini, jadi sama juga kita menutup akses juga. Artinya sekeliling ini setelah didinginkan dia akan freeze, kemudian beku, dan akhirnya sel-selnya juga tidak aktif lagi sehingga menutup akses dari pembuluh darah paru ke jantung. Ya, ini mungkin ilustrasinya tadi ya. Kalau tadi saya cerita tentang radiofrekuensi, artinya kita melakukan ablasi satu persatu, titik demi titik di sini. Ya. Sedangkan kalau gelombang menggunakan balon es, ya, kita cukup masukin balonnya, kemudian kita kembangkan, kita pastikan balonnya menutup dengan baik dan nggak ada yang bocor, jadi nempel ke dinding kiri, kanan, atas, bawah, semuanya menempel dengan baik. Setelah itu baru kita turunkan suhunya sampai minus 55 derajat. Jadi semuanya kena balonnya, akhirnya kita kembangkan balonnya, kemudian kita turunkan suhunya sampai minus 55 derajat, sehingga sel-selnya mati. Dengan demikian kita yakinkan kalau fokus aritmia yang ada di sini tidak akan lagi masuk ke jantung. Ya, ini juga tadi terkait dengan manajemen. Tadi saya bilang kenapa paroksismal lebih mudah. Karena kalau paroksismal atau yang masih dini itu fokusnya atau provokatornya cuma ada di pembuluh darah paru ini aja. Sedangkan kalau yang sudah lebih berat, yang persisten atau long standing persisten itu fokusnya itu bukan cuma di sini, tapi jantungnya sendiri sudah bermasalah. Jadi kalau kita ablasi cuma di sekitar pembuluh darah parunya, kadang-kala tidak cukup. Kita harus ekstensi sampai ke jantung. Ya, jantungnya harus kita bikin garis juga di sekitar jantungnya, dan itu membutuhkan prosedur yang jauh lebih lama dan resikonya juga pasti lebih berat. Makanya saya cerita bagaimana lebih cepat, lebih baik, the sooner the better gitu. Oke, lebih kompleks ya dok ya kalau misalnya sudah tingkat lanjut ibaratnya advance ya betul. Dok ya. Baik, di sini kita ada alat-alat dokter, mau diperlihatkan? Boleh. Jadi ini saya cuma membawa 2 kateter, ini untuk membandingkan ya. Jadi yang pertama itu adalah ini kita radiofrekuensi ya. Jadi radiofrekuensi ini kateternya seperti ini. Ya, jadi dengan adanya knob di sini kita bisa menggerak-gerakkan kateter ya ke satu sisi sebelah sini atau ke satu sisi sebelah sini. Ini kita mengarahkan. Intinya
kita membuat titik demi titik di sekeliling pembuluh darah paru, ya, supaya kita menutup akses tadi dari pembuluh darah paru ke jantung, sehingga fokus aritmianya itu tidak bisa masuk ke jantung dan tidak bisa menyebabkan gangguan atrial fibrilasi. Ini kita kenal sebagai radiofrekuensi atau fire, menggunakan panas, gelombang radio, iya, energi panas. Sedangkan yang satu lagi ini adalah balon dingin. Ya, ini balonnya seperti ini ya. Ini yang setengah mengembang. Sama juga ini bisa diarahkan ya. Jadi ada knob di sini, kita bisa mengarahkan ya untuk masuk ke dalam pembuluh darah paru ya. Kemudian setelah itu nanti ini akan dikonek ke konsol atau ke mesinnya, sehingga mesin ini akan mengembangkan balon ini. Ya. Intinya kita harus pastikan balonnya menutup dengan baik pembuluh darah parunya. Jadi seluruh dinding dari pembuluh darah paru itu tertutup oleh balon. Dengan kemudian setelah itu baru kita turunkan secara bertahap. Jadi suhunya diturunkan minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, sampai kita bisa turunkan sampai minus 55 derajat. Tujuannya apa? Tujuannya sama seperti dengan menggunakan panas. Artinya kita membuat atau kita memblok akses dari pembuluh darah paru ke jantung, sehingga fokus aritmianya tidak bisa masuk ke jantung dan menimbulkan gangguan atrial fibrilasi. Seperti itu. Baik. Saya dengar Dokter Eka Hospital di tahun 2022 ya dok ya, nanti akan ada teknologi ini ya dok ya, teknologi cryoablation ya dok ya. Di sini menarik dokter, mungkin sobat sehat ingin mengetahui lebih detail ini perbandingan dari dua metode ini dok. Satu soalnya menggunakan energi panas, satu menggunakan energi yang beku ya dok ya. Nah ini apakah ada perbedaan goalnya dokter? Goal akhirnya yang penting ya dok ya. Iya. Nah, boleh dijelaskan dokter? Goalnya sih sama, jadi tadi intinya adalah bagaimana kita membuat supaya kita mengisolasi pembuluh darah paru, sehingga fokus aritmia yang biasanya provokatornya ada di situ tidak berhasil masuk ke jantung. Tetapi seperti sobat sehat juga sudah lihat ya, kalau misalnya menggunakan gelombang panas atau radiofrekuensi, pekerjaan kita jauh lebih lama. Karena kita harus membuat lesi atau luka itu satu persatu, titik-titik di sekeliling pembuluh darah paru, sampai semuanya berhasil kita isolasi. Di total satu-satu tadi ya dok. Sedangkan kalau dengan menggunakan balon dingin, ya itu lebih sederhana. Kita cukup masukin balonnya, kita tutup aksesnya, kemudian kita turunkan, maka sekelilingnya sudah terisolasi. Jadi dari segi waktu, pasti lebih singkat. Lebih praktis dok ya. Ya, jadi kalau misalnya mungkin sobat sehat nggak tahu, kalau misalnya radiofrekuensi itu untuk atrial fibrilasi, kita waktunya itu bisa sampai 5 jam bahkan sampai 6 jam. Bahkan kalau untuk long standing persisten atau persisten atau long standing persisten bisa lebih lama lagi. Karena tadi tidak hanya pembuluh darah paru, tapi di sekeliling jantungnya kita juga harus perbaiki karena memang penyakitnya sudah lebih berat dan sudah masuk sampai ke jantung. Sedangkan kalau misalnya menggunakan balon dingin ini, tindakannya cukup 1,5 jam sampai 2 jam saja. Jadi lebih singkat. Jauh lebih singkat. Jauh lebih singkat, tetapi angka keberhasilan ataupun angka goal kita itu sama hasilnya. Jadi baik dengan radiofrekuensi maupun dengan kateter balon dingin itu, balon cryo ini, balon es ini. Jadi tujuannya sama, goalnya sama, tidak berbeda bermakna. Jadi angka keberhasilannya sama, tetapi dengan tindakan, waktu tindakan yang jauh lebih singkat, ya 2 jam dibanding 5 jam, mungkin bisa beda kurang dari separohnya. Iya. Kemudian yang ketiga, tentu saja semakin lama tindakan, kita expect pasti resikonya akan lebih berat. Ya. Jadi dengan menggunakan radiofrekuensi, kadangkala masalahnya kalau misalnya satu persatu kita titik-titik persatu, intinya ada resiko ini juga akan menyebabkan kalau misalnya kita ablasi kelamaan gitu ya. Nah, kemudian kita akan menyebabkan bisa kateter ini bisa menyebabkan luka lebih dalam dan tentu saja bisa beresiko untuk pasien tersebut. Sedangkan kalau balon seperti kita ketahui karena dia bentuknya tumpul begitu, jadi resiko untuk lebih dalam itu merusak lebih struktur lebih dalam itu lebih sederhana, lebih kecil. Jadi efek sampingnya lebih kecil, waktu tindakan lebih singkat, tetapi dengan hasil yang sama. Hasil yang sama. Betul. Baik. Oke dokter. Kalau untuk
setelah prosedur tindakan dokter, ini pasien-pasien pos tindakan dengan ablasi yang tadi dengan cryo ablation ataupun dengan yang menggunakan radiofrekuensi, apakah pasien-pasiennya setelah melakukan tindakan itu sama saja dokter perlakuannya, ibarat kata dokter? Sama-sama. Jadi kurang lebih perawatan cuma 1-2 hari di rumah sakit. Setelah itu pasien boleh beraktivitas seperti biasa. Sama gitu saja ya dok ya. Baik. Kalau untuk tingkat kekambuhan dok, namanya tindakan kan pasti ada ya dok ya, resiko dan komplikasinya. Terus tingkat kekambuhannya seperti apa dokter? Oke, jadi sekali lagi Sobat Sehat Eka Hospital, yang harus ditegaskan adalah tingkat kekambuhan itu tergantung dalam stadium mana kita mengerjakan ablasi ini. Pasien-pasien yang angka keberhasilan tinggi adalah pasien-pasien usia muda, artinya kurang dari 50 tahun. Pasien yang memang masih paroksismal, artinya AF-nya masih bolak-balik, masih AF normal gitu ya. Tipe yang ringan tadi Betul. dok ya. Yang ketiga, pasien-pasien yang memang belum ada pembengkakan jantung. Artinya kelainannya itu mainly hanya di pembuluh darah paru dan belum sampai menyebar ke jantung. Ya, pasien-pasien ini angka keberhasilan lebih tinggi, bahkan bisa sampai di atas 80%. Tetapi, kalau pasien-pasien yang sudah lebih advance, sudah ada pembengkakan, usia lebih tua, 70 tahun, 80 tahun, ataupun sudah persisten atau long standing persisten, tentu saja angka keberhasilannya bisa menurun. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah, ya, pasien-pasien setelah tindakan ablasi ini adalah manajemen faktor resiko yang lainnya. Oke, karena multifaktor tadi ya dok ya, yang kita jelaskan di awal dokter ya. Nah kalau untuk AF sendiri dokter, apakah bisa dicegah dok untuk pasien-pasien? Jelaskan dari di awal juga kita tadi bilang ada multifaktor, faktor resikonya banyak. Nah mungkin juga kalau karena multifaktor juga mungkin multi manajemen juga ya dok ya, multi tata laksananya juga banyak, nggak cuma ablasi ya mungkin dokter ya. Ada perlu yang kita waspadai setelah dilakukan ablasi mungkin untuk pasien-pasien AF. Iya, boleh dijelaskan dokter. Jadi ini mungkin tadi saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi setelah ablasi itu bukan hanya terapi satu-satunya. Jadi pasien juga harus mengendalikan faktor resiko yang lainnya. Kalau punya darah tinggi harus dikendalikan, punya gula harus dikendalikan, berat badan tinggi harus olahraga menurunkan berat badan, kalau merokok harus berhenti, kolesterol juga harus turunkan dan lain sebagainya. Intinya apa? Kalau setelah ablasi tapi pasien tidak mengendalikan faktor resiko yang lainnya, bisa berulang nggak? Bisa. Ya. Sama seperti orang pasang ring atau bahkan operasi bypass sekalipun, setelah pasang ring, kalau tidak mengendalikan faktor resiko, ada diabetes, gulanya nggak dikontrol dengan baik, makannya nggak dijaga, tentu saja akan kembali lagi 3 tahun, 5 tahun kembali akan balik dengan penyempitan lagi. Sama juga seperti atrial fibrilasi. Jadi intinya, ablasi bukan terapi satu-satunya. Setelah ablasi, ada faktor resiko lain yang juga harus dikendalikan. Makanya tadi sudah disebutkan sama Dr. Risa. Faktor resikonya banyak, manajemennya juga harus multi manajemen, melibatkan banyak dokter, mungkin ada dietitian, kemudian juga ada dokter dari dokter penyakit dalam untuk masalah gulanya, kemudian obstructive sleep apnea juga mungkin melibatkan dokter THT atau dokter paru dan lain sebagainya. Intinya manajemennya harus simultan supaya menjamin kualitas dan efektivitas dari terapi ablasi supaya pasiennya tidak kembali lagi dalam kondisi atrial fibrilasi. Saya rasa sih demikian. Baik dokter, terima kasih dokter. Tidak terasa sudah banyak banget bahasan dokter tentang atrial fibrilasi, mulai dari diagnosa, kita kupas tuntas semua ya dok ya tentang atrial fibrilasi. Dari diagnosanya, faktor resikonya, kemudian sampai ke tata laksana juga ya dok ya. Sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, dokter mungkin ada closing statement dokter dari dokter untuk Sobat Sehat Eka Hospital? Oke, terima kasih Dr. Deriza. Sobat Sehat Eka Hospital, sekali lagi gangguan irama jantung, terutama atrial fibrilasi, kenapa menjadi fokus perhatian kita? Karena memang ini merupakan gangguan irama yang paling banyak dan sebagian besar tidak bergejala. Ya, karena tidak bergejala ini jadi pasien tidak merasa sakit dan tidak merasa membutuhkan untuk datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Ya, kadangkala datang dalam kondisi yang sudah terlambat, artinya pasien sudah terkena stroke. Ya, karena memang resiko stroke-nya meningkat. Jadi,
tujuan dari kita buat podcast kesehatan ini supaya masyarakat aware soal gangguan irama jantung, terutama atrial fibrilasi, bagaimana mendiagnosisnya dan kapan kita datang ke rumah sakit, ke dokter untuk memeriksakan diri kita. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak dokter untuk sharing ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat. Sobat Sehat Eka Hospital bisa mendapatkan manfaat ya dok ya dari bahasan kita hari ini. Baik, Sobat Sehat Eka Hospital, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Eka Hospital di episode-episode berikutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Bila ada pertanyaan mungkin bisa komen di kolom dari YouTube ya dok ya. Okay. Baik, jangan lupa juga subscribe di YouTube-nya. Saya Dr. Deliza dan juga mewakili Dr. Jansen ya dok. Pamit undur diri dulu. Baik, tetap sehat dan tetap semangat.